Di video saya kali ini, saya nggak akan gini, saya nggak cuma jualan saja. Ya memang ini mobil yang dijual, mobil dijual. Tapi fokus saya itu begini. Saya itu pengen berbagi kepada teman-teman. Aku pengen berbagi kepada teman-teman bagaimana sih cara cek unit Katana itu. Jadi biar lebih bermanfaat gitu. Jadi tidak hanya jualan. Jadi kalau hanya jualan, begitu mobilnya udah laku ya sudah, nggak ada yang teman-teman hasilkan dari menonton video saya ini. Jadi harapan saya yang utama itu berbagi kepada teman-teman bagaimana sih cara ngecek unit mobil bekas itu, terutama mobil yang akan kita review ini ya. Biar teman-teman itu nggak istilahnya nggak ketipu atau nggak salah pilih gitu loh, nggak menyesal setelah beli mobil. Jadi apa saja yang harus kita perhatikan, kelebihan kekurangannya kita juga harus tahu. Jangan asal pilih aja teman-teman. Wah syukur mobilnya kinclong, kelihatan mulus, itu bukan patokan. Nggak mesti kalau mobil itu memang sehat. Nah, sebelum kita lanjutkan, teman-teman bisa subscribe dulu, share juga ke teman kalian. Barangkali teman kalian ada yang lagi pengen nyari mobil murah, Katana, khususnya Jeep. Nah, ini gini teman-teman. Saya gimana ya? Tidak menyarankan kepada teman-teman kalau teman-teman sebelumnya belum punya mobil itu membeli Katana. Karena apa? Karena Katana itu tumpahan nggak enak teman-teman. Naikannya itu nggak enak, tetap goyang gitu. Namanya Jeep dan sumbu rodanya juga pendek. Katana senyaman-nyamannya Katana itu nggak ada yang nyaman lah, tetap goyang. Kita di dalam itu goyang. Tapi kalau teman-teman yang suka Jeep, harganya murah, perawatannya mudah, dan spare partnya melimpah, itu ya ini Katana ini. Nah, ada lagi yang nyaman, naikannya nyaman, nggak seperti Katana, nggak goyang seperti Katana ini, dan mesinnya itu sama. Itu kalau nggak salah Forza, Suzuki Forza, itu mesinnya sama, tapi naikannya lebih anteng, lebih enakan dikit lah daripada Katana ini. Ya, kalau Katana ini kurang masuk lah kalau teman-teman baru sekali ini punya mobil. Apalagi kalau keluarga baru nanti beli mobil Katana, ya memang tampilannya sih enak dimodif, itu kelebihannya. Dimodif enak, terus apa barang-barang itu didapatkan itu mudah, seperti damper, pelek, spion, dimodif mudah, terus kelihatan ganteng banget. Tapi naikannya itu nggak nyaman. Nanti kalau keluarga baru, terus istri ini sampean muring-muring, marah-marah, karena naik Katana nggak ada nyaman-nyamannya sama sekali. Kecuali kalau sampean teman-teman itu memang hobi Jeep, pengen beli Jeep, ya harus siap dengan ketidaknyamanan Katana. Mau dibuat gimana pun Katana memang nggak akan nyaman teman-teman, karena ini Jeep dan sumbu rodanya kan pendek, jadi nggak nyaman lah. Dan teman-teman, kalau Katana Jimmy ini kan tahun tua. Tahun tua itu pasti bodinya itu banyak yang sudah dempulan, karena ada beberapa bagian yang sudah keropos, dan yang perlu jenengan perhatikan itu sebenarnya itu kalau untuk bodi sama cat. Kalau cat sih, cat jangan terlalu fanatik ke cat ya, karena yang namanya motor tua itu, mobil tua itu pasti sudah overspeed seperti ini. Ini kalau bodi masih tipis ini, kalau bodi masih tipis, masih kenceng. Cuman yang harus jenengan perhatikan itu sebenarnya kalau saya itu ada di frame kaca ini. Kenapa? Karena ini adalah salah satu kelemahan Katana. Semua Katana lah, Jimmy, Katana itu sama. Frame kaca ini sering keropos. Kenapa? Karena bentuknya posisinya ini loh, kaca ini depan ini nggak terlalu landai gitu, jadi agak tegak gitu, dan komponen karet-karetnya ini
gampang banget kemasukan air. Jadi kalau hujan deras gitu, sini itu pasti nyembong ya, menyimpan air ya. Di dalam ini masih ada air yang netes-netes dan menyimpan di dalam sini. Dan akhirnya keropos seperti ini. Ini ada keroposnya sini, ini karetnya udah melentung itu pasti dalamnya itu keropos. Nah ini sudah disiler seperti ini. Ini pasti dulu pernah dibenerin karena udah keropos memang. Itu teman-teman salah satu kelemahan katana. Nah kalau keropos efeknya apa? Kalau pas hujan deras gitu loh, hujan deras, ini airnya turun sini terus masuk ke dalam, akhirnya ngenai kaki nih sampean. Jadi ojo kaget pas sampean, kalau sampean lihat naik katana terus tiba-tiba kan pas hujan tiba-tiba ketes air, ada air yang netes di kaki nih jenengan, itu air dari sini, dari luar masuk sini terus netes ke kaki yang penumpang juga gitu, yang sopir juga gitu. Itu salah satu kelemahannya dan itu perlu diperhatikan jika Anda atau teman-teman mendapatkan katana yang kondisinya seperti ini. Ya ini memang wajar. Atau bahkan Jimny kan lebih tua. Ya itu sangat wajar karena itu memang kelemahannya mobil tahun-tahun segitu ya memang begitu. Tapi itu juga bisa dibenerin. Jadi solusinya ada teman-teman. Kalau nemuin katanya seperti ini, misalkan gini, bodinya bagus, masih kencang semua, mesin oke, tapi ini keropos, itu bisa dibenerin, bawa aja ke tukang cat, ke tukang repair, ini suruh benerin. Ini yang keropos ini dihilangkan semua aja, dihilangkan, diganti plat baru, dilas gitu. Kemudian ini belikan juga ada, ini murah, dibelikan kacanya, yang penting kacanya nggak pecah. Jadi kaca kan nggak perlu dibelikan, jadi ditempelkan lagi lah. Ini sudah selesai. Kalau ketemu barang kayak gini wajar, yang penting bodi masih kenceng. Kemudian itu pertama yang saya perhatikan kalau versi saya ya, kalau lihat katana itu atau Jimny itu kacanya itu frame kaca depan yang paling saya perhatikan. Kemudian yang kedua itu nut atau garis bodi. Di setiap panel katana itu banyak sekali garis-garisnya seperti ini. Ini di kap mesin ya, panel kap. Nah ini garis-garisnya ini. Nah ini 1, 2, 3, 4 sama yang ini. Nah ini harus utuh. Maksudnya utuh ini harus kencang. Kalau bisa sih kencang gini. Cara lihat bodi itu begini. Nah kencang. Ini juga harusnya ada, kan ada toh. Ini harusnya ada. Kalau teman-teman dapat katana, kalau yang garisnya bawah kaca ini nggak ada, berarti kan sudah parah lah dulu keroposnya. Ini masih tipis ini. Nah ini biasanya ada jendela untuk angin-angin ya. Ini bukan dari belakang, tapi ini kok nggak ada. Ini mungkin udah di repair, ini udah di custom sendiri lah. Tapi atau mungkin aslinya nggak ada, saya juga kurang tahu. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu ya. Kemudian itu yang kedua nih, tadi kaca, terus yang kedua ini garis-garis bodi harus, kalau bisa harus kencang, masih kencang, meskipun ada dempulannya tipis, yang penting ini masih kencang. Nah kemudian ini garis-garis ini harus minimal masih ada lah. Nah tapi lucunya, anehnya, Jimny ini tahun 86, ini harganya itu bisa lebih mahal daripada katana yang tahun 90. Katana yang tahun 90, 91 itu di angka 30 jutaan lah, 31, 32 gitu ya. Kalau ini bisa mencapai 40 juta teman-teman. Bahkan bisa mencapai 40 juta ke atas. Ini. Tapi tergantung kondisi juga sih. Dan nah ini Jimny ini ada yang versi 4x2 dan 4x4. Kebetulan ini yang 4x2. Yang 4x4 itu pasti lebih mahal. Bisa sampai 60 juta. Padahal tahun 83, 85, 86 itu bisa sampai 60 juta up, tergantung kondisinya juga. Nah, kalau teman-teman beli Jimny itu pasti yang diperhatikan pertama itu bukan catnya sih. Bukan catnya, cuman bodinya. Kalau cat wajar karena tahun tua dan
Tapi kalau kondisinya ini ya lumayan lah. Ini ada meruntus sedikit-sedikit, bukan sedikit sih, banyak yang meruntus ini, kecil-kecil ini. Nah ini tapi eh, jangan terlalu fokus di catnya ya, tapi saran saya itu fokus di bodinya. Kalau cat gampang tinggal cat aja. Kalau body usahakan yang masih kencang, meskipun ada jempulnya tipis gitu, tapi yang penting itu masih kencang. Nah maksud saya itu gini, ini sambungan antara damper ini grill ya, grill sama fender ini kalau bisa, kalau teman-teman nemuin yang masih numpuk kayak gini, ini bagus berarti, ini numpuk, ini rezeki. Ya, kemudian ini namanya beli tua ya, ini grillnya seperti ini. Kalau kata Jimny lama, grillnya seperti ini grillnya. Nah ini tekuan-tekuan ini harus presisi teman-teman. Yang ini harus presisi, tidak gayan dewe gitu loh, tidak gayan dempulan atau citaan dempulan gitu. Maksudnya gitu. Ini kalau bisa masih ini loh, presisi seperti ini. Ini kan platnya ini, bukan mainan dempul ini. Nah, gitu loh teman-teman. Terus ini tekuan-tekuan ini harus presisi. Nah, soalnya manisnya katana itu di situ teman-teman. Manisnya katana itu di sini. Nah, ini tekuan-tekuan ini harus masih sejajar, presisi ini. Itu loh maksud saya. Kemudian di samping juga gitu. Samping sini ini ada tekuan-tekuan. Nah, ini harus masih kenceng. Set ini masih kenceng. Gitu ya, teman-teman. Banyak juga sih di belakang juga ada. Gini aja tak pegang aja kameranya biar teman-teman lebih jelas. Nah maksud saya ini teman-teman, ini ada garis-garis seperti ini. Nah ini marisnya katanya itu di sini. Ini kalau bisa masih kenceng, dan ini garis-garis body seret ini. Nah ini itu harus masih kenceng kalau bisa sih. Kalaupun udah gak kenceng berarti kan ya dempulnya tebel. Nat-nat ini soalnya gini teman-teman, katana itu Jimny itu diperuntukkan untuk digunakan lah banyak yang untuk pakai off-road loh teman-teman. Khawatirnya teman-teman dapat yang bekas off-road dan banyak yang sudah pernah patah bagian bagian sini. Tapi janganlah, kalau untuk teman-teman untuk harian kalau bisa jangan. Tapi kalau memang teman-teman hobi ya beda lagi ya. Nah ini talang. Nah talang itu seperti ini wajar. Ini pernah kropos terus dibenerin, ini penyot ini. Nah ini kalau kondisi seperti ini sangat wajar. Yang penting, dan teman-teman gini, kalau dapat katana nih, enggak kita ini Jimny, khususnya Jimny ya. Ini kalau nemuin bintik-bintik seperti ini, titik-titiknya yang masih ada ini jarang banget teman-teman. Biasanya ini sudah dempul, sudah rata sama dempul ini. Nah, gitu. Manisnya katana atau Jimny itu di sini, di talangnya sini. Nah, ini yang versi jumbo, semi jumbo apa jumbo ya. Karena Jimny itu yang 83 itu asli trapez itu ada. Jadi dari depan sini sampai belakang sini itu trapez pendek. Memang lebih ganteng. Cuman yang masuk ke dalam itu, yang bagian penumpang yang belakang dari dalam itu mentok. Kepalanya itu mentok. Nah, nggak tinggi seperti itu. Nah, loh dashboardnya. Kalau katana kan nggak gini. Nah ini dashboard Jimny ini klasik kayak gini. Itu ada kisi-kisi AC, ada jamnya itu. Jamnya manual. Oke, dalam nanti dulu tak jelaskan yang di body. Nah ini juga dilihat teman-teman, yang bagian engsel ini harus masih manis seperti ini. Jangan demblok dempul gitu kalau bisa loh ya. Ini juga, nah ini berarti kan pernah dibenerin. Ini bautannya, kembangannya ini seperti ini. Nah ini harus masih manis seperti ini.
Ini masih kotor teman-teman, karena kemarin baru dipakai dan hujan deras kemarin. Ini bolongan-bolongan seperti ini angin-angin. Nah ini harus masih manis, masih presisi ini. Tekukan-tekukan ini harus masih kenceng. Gitu teman-teman kalau lihat katana. Nah bagian bawah sini juga gitu, ini garis-garis body itu kan kelihatan toh. Garis-garis ini masih kenceng apa enggak itu kan kelihatan. Kalau enggak kenceng kan mesti pleketot gitu. Nah ini di atas lebar ini ada garis juga. Nah itu belakang juga gitu. Itu teman-teman ya, itu untuk body. Nah di samping juga gitu, samping belakang yang biasa kalah itu pintu yang sini, karena di belakang sini itu pasti biasanya ada bannya kan. Nah engselnya ini pasti nggak kuat lah untuk nahan ban seberat itu. Jadi saran saya kalau teman-teman memiliki katana atau Jimny itu ban belakang ini dilepas aja lah, atau dikasih mounting tambahan gitu biar awet. Nah jangan sampean kalau lihat katana itu yang diperhatikan bodi yang tingkat keroposnya. Biasanya yang keropos itu bagian sini keropos, sini bagian bawah sini biasanya sudah keropos, tapi alhamdulillah ini belum, ini masih kaleng. Nah, ya cuman gini, dempul-dempulnya pecah seperti ini. Tadi ada lagi kok, mana ya? Nah ini dempulnya pecah, ini ada dempul, tapi ini tidak keropos. Nah ini bodi-bodi ini masih presisi apa enggak kan kelihatan. Nah ini enggak seperti tayang karat seperti ini ori ini, masih bagus. Nah presisi apa enggak kan kelihatan loh teman-teman. Nah itu yang perlu diperhatikan itu. Tuh, ini bukan sini, balik-balik pintu ini penting lah. Ini tekukan-tekukan ini loh. Ini kalau bisa diperhatikan biar teman-teman tahu. Ini saya tunjukkan bagaimana sih melihat katana itu karena gini, katana itu sudah menjadi mobil kategori paling dicari ya. Kalau katana Jimny sudah menjadi mobil kategori klasik dan banyak dicari untuk kaula muda untuk dimodif ala-ala off-road itu. Nah ini udah pernah dilas ini bukan, ini dempul. Nah ini karat seperti ini tandes besi aslinya, lumayan mobil ini. Nah ini bukan keropos ya, ini dempul yang pecah. Biasanya di lantai-lantai itu banyak yang keropos, tak bukaan. Tuh. Nah tapi ini alhamdulillah masih bagus. Kalau teman-teman nemuin kondisi seperti ini, jadi ya rezeki jenengan teman-teman. Masih lumayan kenceng ini. Nah ini titik-titik ini yang perlu dilihat teman-teman. Titik-titik di balik ini loh, kelihatan dah. Di bawah ini loh, titik-titik ini harus diperhatikan. Kemudian ini talangnya ini juga harus diperhatikan. Nah dari sini dilihat, oh ini masih tipis. Nah ini masih tipis, kasih kenceng sana. Itu teman-teman, sini juga diperhatikan. Kemudian bagian dalam ini sambungan ya, ini sama ini sambungan. Ini kalau bisa jangan didempul, jangan pernah dempulan, karena kalau udah pernah dempulan, selainnya keropos ini pernah pernah patah lah. Kali ini tidak mungkin patah kalau enggak jempalian mobil ya. Ini ada titik-titik klemnya ini masih bagus, ini juga. Nah ini kan sambungan toh. Nah kita lihat ruangannya, jangan asal syukur cat kinclong atau gimana, jangan
Jadi teman-teman harus tahu bahwa mobil ini di bagian dalamnya itu sudah di repair apa belum, teman-teman juga harus tahu. Maksudnya repair itu gini, ini masih aslinya nih, nanti numpuk gini loh. Nah, kan ada ini di dempul, terus ini digaris sendiri kan ada tuh. Nah ini nat-nat ini, titik-titik ini teman-teman harus bisa membedakan. Jadi jangan kalau ngecek mobil itu jangan asal dilihat aja mobilnya mulus, jangan asal mulus saja, tapi teman-teman juga harus tahu keaslian mobil yang sampean lihat. Dan teman-teman biasanya Katana itu atau Jimny ya, Jimny itu sudah banyak yang joknya itu yang sudah diganti backlit, karena maklum mobil tua biasanya joknya ini sudah jebol-jebol. Tapi ini alhamdulillah masih orisinil itu. Nah itu masih orisinil, dan yang depan tadi kayak ada yang jebol ya. Dan yang depan, nah ini memang kebanyakan seperti ini, jebol-jebol harus ganti backlit. Tapi ini masih aslinya, ini cuma di cover aja ini di cover, itu juga di cover, aslinya ada. Nah jok asli Jimny itu seperti ini teman-teman. Nah ini asli ini. Kalau Katana beda lagi, ini aslinya. Dan dashboard ya, nah ini loh teman-teman, kemarin hujan loh. Ini kacanya bener, airnya kemarin itu turun, jatuh dari kaca depan sini masuk ke dalam sini, ke atas ini, masuk ke dalam situ. Nah ya seperti itu, Katana kelemahannya seperti itu. Kemudian dashboardnya ini, kalau Jimny seperti ini Jimny modelnya seperti ini. Perhatikan juga teman-teman keutuhan dashboard, bagaimana kondisinya. Terus ini bagian dalam sini juga diperhatikan, ini titik-titik kalau bisa ya, meskipun tahun tua ya wajib ada lah. Ini apa ini tambahan dan talang. Nah ini loh, ini kalau mobil sudah pernah jempalian ya, ini sudah patah dan ini tidak bisa dikembalikan seperti semula, pasti ini sudah jempol. Ini titik-titiknya masih ada ini sambungan teman-teman, sambungan klem-kleman itu di platnya numpuk di sini ya, kanan kiri juga gitu. Nah ini itu teman-teman, jadi tidak asal lihat aja. Terus kemudian yang jelek lagi kelemahannya itu plafon. Nah plafonnya Katana atau Jimny itu cuma ditempelkan di spon sama besi, di lem gitu. Nah kalau sudah panas biasanya yang bagian pojok-pojok sini ini udah kendor, lemnya hilang, jadi ini turun ke bawah. Ini jeleknya itu, jeleknya Katana itu Jimny atau Katana ya teman-teman ya. Kemudian ini door trimnya tidak ada, kanan kiri ini gipoxy, ini mungkin ini baru dibenerin, jadi kita bisa lihat lah ya gini. Kalau door trimnya nggak ada ini bisa merupakan kelebihan dan kekurangan ya. Kekurangannya kita beli door trim sendiri, dan kelebihannya ini kita jadi tahu plot di dalamnya ini masih presisi apa enggak, itu ya teman-teman ya. Oh iya lagi, ini bagian dalam teman-teman, kalau lihat mobil itu bagian dalam sini itu juga harus diperhatikan. Bagian dalam sini engsel ini loh, ini harus diperhatikan, apalagi mobil tua ya. Jangan sampai kalau yang bagian sini itu pernah kropos, karena kalau bagian sini pernah kropos, dibenerin sulit teman-teman, karena ini nyelkit gitu loh. Apa ya, nyelkit apa ya, posisinya itu nyelempet gitu, jadi sulit untuk dibersihkan ya. Itu untuk semua mobil. Oke, kalau interior seperti itu ya. Ini bahaya ini, kalau nggak segera dibuang ini bisa kropos nanti ya. Ini lantainya utuh teman-teman, kalau lantainya utuh insya Allah nggak ada masalah. Dan ini juga ini tidak ada dempulnya bagian sini, ini masih nyambung. Kalau lihat Katana dilihat yang bagian itunya ya teman-teman ya. Kalau kaki-kaki Katana ini Jimny atau Katana itu juga murah, perawatannya juga mudah teman-teman. Kalau kaki-kaki kalaupun ada yang gembludak atau apa gitu wajar, karena
ya gimana ya, naikannya ya memang nggak enak, jadi kesannya seakan-akan mobilnya itu gemblodak gitu. Padahal ya memang gitu, ya memang naikannya memang gitu. Dan ini sudah pakai disc brake depan belakang ya. Bukan belakang enggak, belakang tromol teman-teman. Yang belakang ini masih tromol, yang depan udah disc brake. Kemudian yang biasanya keropos ini bagian sini, nih bagian dalam sini. Ini teman-teman juga harus perhatikan dimanapun anda lihat mobil Katana itu, yang perlu dicek itu selebor kanan kiri depan belakang. Kemudian sasis itu kalau bisa sasis itu wajib jangan keropos ya, pastikan sasisnya jangan keropos dan masih kenceng. Dan masih kenceng, semua kelihatan ini. Karena apa? Karena meskipun teman-teman bannya baru, skotnya baru, suspensinya enak, tapi kalau sasisnya itu pernah patah atau pernah bengkong, itu mobil nggak akan normal naikannya teman-teman. Itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi pastikan sasis mobilnya itu masih utuh, masih kencang, tidak ada yang bekas selas-selasan dan bengkong. Oke, itu teman-teman. Apalagi ya, mesin coba tak buka. Nah, buka kap mesin, diingat-ingat teman-teman ya, Katana, Jimny, Escudo itu buka mesinnya di sini itu tuh. Buka tarik ya. Jadi yang perlu diperhatikan teman-teman itu adalah pertama jangan mesinnya dulu. Sekitarnya sini, pastikan mobilnya nggak pernah guling atau nggak pernah nabrak. Kalaupun nabrak itu wajar, tapi ya saya yakin nabraknya Katana itu nggak seperti mobil-mobil lainnya, karena Katana juga nggak mungkin kenceng ya kalau naikin Katana. Nah ini masih, ini sendeng, ngarane wah sendeng, ini masih kenceng. Ini kalau sudah pernah nabrak ini nggak mungkin nih bisa kenceng lagi. Ini aslinya, ini masih aslinya sendingnya ini tempat dongkrak ini juga masih aslinya, masih presisi. Ini juga masih numpuk ini bagian kanan juga gitu, ini masih numpuk. Kemudian yang nggak bisa ditawar kalau mobil pernah nabrak itu bagian sini. Ini kalau pernah nabrak, ini nut ini, jadi tekukan-tekukan kembangan ini loh. Nah ini selebornya ini sudah nggak mungkin rapi kayak gini, jadi sudah meleketot karena sudah dikenteng ya. Ini masih kaleng, ini tidak ada dembulnya sama sekali. Jadi yang perlu diperhatikan itu teman-teman, ruangannya mesin dulu. Nah itu kira-kira rapi apa enggak. Kalau soal kebersihan gampang, tinggal kita bersihkan aja udah beres. Tapi untuk kepresisian bodinya ini yang harus kita perhatikan. Nah itu oke. Kalau sudah kemudian mesin. Kalau mesin saya kira tidak terlalu signifikan ya. Maksudnya gini, kalau mesin Katana ini atau Jimny ini itu mesinnya irit karena cc-nya 1000, cuma 1000. Irit, perawatannya juga mudah. Kalaupun kita mau beli komponen-komponen atau spare part-nya itu juga murah dan melimpah ya. Gampang lah kalau mesin. Kalaupun ada rembes-rembes di bagian head sini, rembes-rembes di bagian filter oli atau di mana itu teman-teman jangan khawatir, karena itu mudah, cuma packingnya aja, cuma pak-paknya aja, dan itu pun murah. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah suara mesinnya. Katana Jimny itu cenderung halus mesinnya, bahkan harus halus sih. Starter ya, nah itu halus banget teman-teman, suaranya harus halus seperti ini. Jadi ini global ya, ini untuk semua mobil. Nah yang perlu saya sampaikan lagi, ini untuk semua mobil ya teman-teman, mobil injeksi atau karburator. Nah ini bagian sini, bagian knalpot, usahakan kering. Kalau ada kotoran gini tidak masalah, ini wajar, karena ini debu-debu ya, debu-debu oli dari pembakaran
tapi jangan sampai ada yang basah. Karena kalau basah air di pas waktu dipanasin pagi hari itu tidak masalah, itu malah bagus. Tapi kalau basahnya basah oli itu jangan, karena kalau basahnya oli berarti oli kan keluar dari knalpot ya, berarti ada yang kebocoran di bagian mesin. Ini suaranya halus. Ini untuk semua mobil, pastikan idlenya rata, jadi langsam kayak gini. Kemudian ngegasnya itu jangan kenceng-kenceng, ngegasnya itu sedikit aja gitu. Nah, ini untuk apa? Biar teman-teman kedengeran ada suara kemeletik apa enggak. Jadi pas waktu di sini enggak ada suara tek gitu. Paham kan maksud saya? Kalau halus gini berarti ya mesin oke. Kemudian harus dicek olinya juga. Ini harus dicek. Nih, nah, ini oli, ini harus masih encer, jangan sampai kecampur dengan air. Kalau kecampur dengan air itu warnanya kopi susu, teman-teman. Oke, jadi itu teman-teman bagaimana cara melihat mesinnya ya. Mesin pastikan idlenya rata. Ini semua mobil sama. Pastikan idlenya rata seperti ini, kan enak didengar ya. Kemudian kita cek akinya, pelan-pelan aja kalau cek mobil itu. Aki pastikan tidak ada yang bubuk, menggaram gitu, menggaram. Tuh, kan ada garam biru, seperti membiru-biru di bagian yang plus ini plus ini. Ini biasanya ada kayak biru-biru gitu. Nah, itu pastikan aman. Kalaupun dapat yang kaki seperti itu dibersihkan bisa. Oke teman-teman, mungkin itu bagaimana cara cek unit mobil Katana ya, atau Jimny tahun tua. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ini lampu-lampunya juga masih utuh, masih bagus, dampernya juga masih oke. Ini dimajukan teman-teman, harusnya itu agak ke belakang sana. Kalau bannya diganti gede ya dimajukan, tidak apa-apa. Ini bannya kan standar. Ini velgnya masih kaleng aslinya ini kalau tidak salah, aslinya. Oke teman-teman, itu tadi bagaimana cara cek unit Katana Jimny ya, Jimny lah, ini tahun 86. Kalau naikannya ya seperti itu, gerunjal gitu, nggak ada nyamannya sama sekali. Ini AC aktif teman-teman, ini AC-nya aktif, dingin, tapi dinginnya Katana itu ya nggak terlalu dingin, jangan disamakan sama Avanza ya. Dan kalaupun teman-teman dapat yang AC-nya masih dingin ya alhamdulillah. Kalau ini dingin banget teman-teman, masih oke ini kalau masalah AC masih oke. Nggak tutup ya. Jadi gitu ya teman-teman, caranya ngecek mobil Jimny, mobil tua seperti itu. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang perlu saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman ada tambahan bisa ditambahkan di kolom komentar. Dan semoga video ini bermanfaat. Mobil ini dijual dengan harga 37 juta nego tipis saja. 37 juta nego tipis. Dan semoga ini ada manfaatnya. Dan teman-teman kalau lihat mobil dimanapun itu caranya kurang lebih seperti itulah, seperti yang saya sampaikan tadi. Oke teman-teman kalau suka dengan video saya silahkan di like dan share juga teman kalian. Kemudian jangan lupa di subscribe dan aktifkan tanda loncengnya biar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Dirham Sydney. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.